Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali perenungan sapaan pastoral di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah perenungan pagi ini supaya kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan sapaan pastoral dengan tema yang saya berikan, Pujilah Tuhan. Saya mengambil dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 yang berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat yang terkasih, Daud sebagai penulis Mazmur ini mengajak jemaat Tuhan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji Tuhan yang kita sembah. Daud pada saat itu fokus kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang sempurna. Daud mengucap syukur karena Allah sudah melepaskan, membebaskan jiwanya dari kesesakan. Bahkan tak tanggung-tanggung, seorang Daud dia mampu mengucap syukur untuk karya Tuhan yang sudah membebaskan nenek moyangnya keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bayangkan Daud pada saat itu belum lahir. Ratusan tahun sebelumnya itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Baru lahirlah seorang Daud yang menjadi raja bangsa Israel. Tetapi pada saat penulisan Mazmur ini, seorang Daud mampu untuk mengucap syukur atas karya penebusan Tuhan bagi nenek moyangnya yang memindahkan perbudakan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Sungguh ini merupakan satu respon, ungkapan syukur, pujian dari seorang pemazmur yaitu Daud kepada Allah yang disembahnya. Dan pujian dari seorang Daud ini juga mengandung makna eskatologis, yaitu apa? Bahwasanya kebenaran Tuhan itu akan tetap berdiri sepanjang sejarah, dari dahulu sampai selama-lamanya. Tetap Dia adalah Allah yang kudus. Dan karya penebusan Allah itu sudah sempurna digenapi di dalam kematian Yesus Kristus. Itulah rancangan akhir dari Allah untuk membawa umat tebusannya ini masuk kepada kerajaannya yang kudus. Itulah surga, tempat setiap orang yang percaya akan tinggal, yaitu bersama dengan Allah yang kudus. Jemaat terkasih, kalau kita melihat bahwasanya kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu Daud sebagai pemazmur di dalam kitab ini mengajak kita untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, yang ada adalah sungut-sungut, yang ada adalah rasa serba kekurangan, yang ada tentunya damai sejahtera kita, sukacita kita akan direnggut. Untuk itu jemaat yang terkasih, ketika saat wabah pandemi ini mungkin kita mengalami berbagai macam tekanan, berbagai macam pergumulan yang kita rasa begitu berat. Janganlah kita sampai melupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan itu sudah bekerja di dalam diri kita pribadi. Dan ingatlah mungkin dari cerita orang tua kita bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada nenek moyang kita sebelumnya. Sehingga kita mampu seperti Daud yang mau memuji Tuhan atas penyertaan Tuhan bukan hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada nenek moyangnya. Untuk itu di bulan Paskah ini, mari kita terus mengingat akan kematian Kristus. Itulah alasan terbesar bagi kita untuk selalu memuji Tuhan. Karena apa? Karena dengan penebusan Kristus itu, maka kita yang tidak layak, kita yang berdosa yang seharusnya mati, diberikan hidup yang kekal. Itulah alasan kita yang terbesar untuk selalu memuji Tuhan. Untuk itu jemaat yang terkasih, ingat-ingatlah akan penyertaan Tuhan, ingat-ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingat-ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa-masa lalu hidup kita, bahkan di masa-masa nenek moyang kita. Karena itulah alasan membuat kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang terbesar, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah alasan kita yang paling utama
untuk selalu memuji Tuhan kita yang maha besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Alasan kami untuk selalu memuji Tuhan itu cukup jelas. Bahwasanya Yesus sudah mati menggantikan kami di kayu salib. Itulah alasan kami yang terbesar untuk selalu memuji Tuhan. Mampukan jemaat Tuhan untuk selalu mengingat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa membawa kami ya Tuhan kepada berkat-berkat yang terus mengikuti sampai pada saat ini. Mampukan jemaat Tuhan juga untuk terus mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan kepada nenek moyang kami, sehingga kami seperti apa adanya sampai saat ini. Biarlah Tuhan, luapan syukur kami itu boleh terus terpancar dalam pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.